warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Al-Fahmi, welcome back to Al-Fahmi Speak Up. Ruangnya pelajar berani bersuara. Ruang dialog, monolog, dan refleksi para remaja berdaya, berilmu, dan bertakwa. Al-Fahmi Speak Up. Ruangnya pelajar berani bersuara. Sahabat muda sekalian, pernah gak sih kalian tersenyum di depan orang lain, tapi di dalam hati kalian sedang nangis? Pernah gak sih kalian berkata, aku baik-baik aja kok, padahal ada masalah yang sedang kalian simpen rapat-rapat? Sobat muda Al-Fahmi, ada seorang siswa yang bernama Aisyah. Setiap hari ia sering tersenyum di sekolah, ia sering ikut organisasi, dia aktif organisasi, bahkan sering dianggap sebagai role model di sekolahnya. Tapi diam-diam ia sering menangis di rumahnya, nilainya turun, orang tuanya pun sering membanding-bandingkan ia dengan kakaknya. Aisyah mencoba untuk cerita ke ibunya, tapi respon ibunya, kamu kurang usaha aja sih. Sejak saat itu, ia memilih untuk diam, senyum di luar, tetapi hancur di dalam. Poinnya adalah, banyak remaja yang memilih untuk diam karena takut untuk disalahpahami atau tidak punya tempat yang aman. Mengapa remaja sering memendam masalahnya? Paling tidak ada 3 faktor penyebabnya. Yang pertama, faktor perasaan tidak dipahami. Banyak remaja merasa no one gets me. Misalnya, ketika kita dimarahi orang tua karena nilai kita turun. Itu remaja ingin dipahami. Kalau kita sudah berusaha, tapi malah kita yang dibanding-bandingkan dengan anak yang lainnya. Akhirnya, solusi yang mereka ambil lebih baik diam daripada disalahpahami. Poin yang kedua, takut dianggap lemah. Budaya sok kuat membuat remaja gengsi untuk cerita. Padahal keberanian sejati adalah mengakui kalau kita sedang tidak baik-baik saja. Poin yang ketiga, tidak ada tempat yang aman. Kadang orang tua kita sibuk, sahabat kita tidak bisa dipercaya, atau mungkin sahabat kita sibuk juga. Bahkan media sosial pun terasa palsu. Akhirnya, diari pikiran sendiri menjadi satu-satunya tempat untuk menyimpan beban itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang paling mulia, juga butuh berbagi keluh kesah. Dalam Al-Quran, Allah mengabadikan doa Nabi Yakub yang berkata, aku hanya mengadukan kesusahan dan kesedihanku kepada Allah. Quran Surah Yusuf ayat ke-86. Artinya, tidak ada manusia yang bisa kuat sendiri. Sobat muda Al-Fahmi, pernah gak sih kalian merasa seperti membawa tas ransel yang sangat berat? Dari luar, orang hanya melihat kita berjalan biasa saja. Tapi di dalam tas itu ada batu-batu yang sangat besar. Kecewa, marah, takut, bahkan luka. Kita tetap tersenyum, tetap berkata, aku baik-baik aja kok. Padahal sebenarnya tidak. Inilah gambaran ketika memilih untuk memendam masalah sendiri. Awalnya terasa bisa ditahan, tapi lama-lama beban itu semakin berat, makin menyesakan, bahkan bisa membuat kita jatuh di tengah jalan. Dan yang lebih berbahayanya lagi, banyak remaja yang tidak menyadari bahwa diam, pura-pura kuat, dan menutup rapat luka justru membuka pintu pada masalah yang lebih besar. Stres, overthinking, kehilangan semangat hidup, bahkan merusak hubungan dengan orang-orang terdekat kita. Karena itu, mari kita bahas bersama-sama, apa sebenarnya bahaya memendam masalah? Mengapa kita diam? Yang kita kira aman, justru bisa menjadi luka yang tersembunyi. Apa sih bahaya memendam masalah? Yang pertama, dampak psikologis. Stres menumpuk, jadi overthinking, insomnia. Hati seperti pressure cooker, ditekan terus tanpa dilepaskan, suatu saat bisa meledak dalam bentuk marah besar atau tiba-tiba menangis.
Yang kedua, dampak sosial, jadi mudah tersinggung dan menarik diri dari teman. Contoh, seorang siswa yang diam-diam tertekan karena dibully. Akhirnya jadi malas sekolah, padahal yang dibutuhkan hanya keberanian untuk berbicara. Yang ketiga, dampak spiritual, saat hati kita penuh luka, muncul rasa kenapa Allah biarkan aku begini. Bisa jadi jarang sholat, malas tilawah karena merasa jauh dari Allah. Padahal justru Allah lah tempat pertama yang paling aman untuk curhat. Bayangkan kamu membawa ransel yang berisi batu. Setiap masalah adalah satu batu. Kalau tidak pernah diturunkan, lama-lama kamu tidak bisa melangkah. Nah, Sobat Muda Al-Fahmi, kita semua tahu bahwa berbicara itu tidak mudah. Kadang mulut ingin sekali mengeluarkan isi hati, tapi dada kita terasa sesak, pikiran kita bingung. Aku harus cerita ke siapa sih? Mau cerita ke teman, takut bikin kecewa. Nah, inilah pentingnya kita memilih cara dan tempat yang tepat untuk speak up. Karena berbicara itu bukan hanya soal release of emotion, tapi juga soal finding solution. Bukan sekedar curhat asal-asalan, tapi curhat yang bisa menenangkan hati, sekaligus mengarahkan langkah kita. Sobat Muda Al-Fahmi, kita sudah paham bahwa memendam masalah itu bukanlah solusi. Kita juga sudah tahu ada cara dan tempat yang tepat untuk berbicara. Tapi masih ada satu pertanyaan yang masih kita pertanyakan. Gimana sih kalau aku tetap nggak berani? Gimana sih kalau lidahku masih keluh? Jantungku masih berdegup kencang dan rasa takut itu menutupi segalanya? Itu wajar guys. Bahkan orang dewasa pun sering kesulitan untuk speak up. Karena berbicara jujur tentang hati kita itu butuh keberanian, butuh latihan. Dan keberanian itu tidak muncul tiba-tiba, melainkan kita tumbuhkan sedikit demi sedikit. Maka di segmen ini kita akan membahas tips yang sederhana tapi powerful agar kita bisa berani speak up. Bukan asal bicara, bicara dengan keyakinan, kejujuran, dan kebermanfaatan. Karena suara kita penting dan dunia berhak mendengarnya. Berikut adalah tips-tipsnya. 1. Jujur kepada diri sendiri. Akui dulu, aku lagi nggak baik-baik aja kok. Ini langkah pertama sebelum berani bicara pada orang lain. Dan yang kedua, gunakan media tulisan. Tulis di jurnal atau catatan pribadi. Menulis membantu mengurai emosi sebelum mengucapkannya. Dan yang ketiga, mulai dari Allah. Setelah doa, biasanya hati lebih ringan untuk berbicara pada manusia. Dan yang keempat, latih keberanian kecil. Mulai dari masalah ringan, nilai jelek, capek ke sekolah, pertengkaran kecil. Dari situ, kita belajar terbuka untuk hal lebih besar. Yang kelima, ingat speak up itu kekuatan. Butuh keberanian besar untuk berkata, aku butuh bantuan. Itu bukan kelemahan, tapi tanda kedewasaan. It's okay not to be okay, tapi jangan berhenti di situ saja. Cari jalan, cari sahabat, dan jangan lupa cari Allah. Sahabat speak up, diam memang kadang emas, tapi kalau kita diam jadi terluka, itu bukan lagi emas, tapi itu adalah racun. Jangan takut untuk berbicara, jangan takut untuk membuka diri. Kita tidak diciptakan untuk melakukan hal itu semua sendirian. Ingat, kita punya Allah yang maha mendengar. Kita juga punya orang-orang yang Allah titipkan untuk kita, untuk saling menguatkan. Maka, jika kamu terluka, jangan dipendam. Beranilah untuk speak up, karena diam bisa jadi luka, berbagi bisa jadi obat. Sampai jumpa di episode Speak Up selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alfame, Speak Up. Ruangnya pelajar berani bersuara.